kekuatan apapun yang namanya politik adanya di silaturahmi. Islamia, Persatuan Kesatuan, NKRI dan sebagainya. Nah, gerakan-gerakan itu ternyata direspon oleh Pak Jokowi. Sesuatu yang saya jabat, sesuatu yang saya urus, karena memang itu adalah titipan Tuhan. Dengan DPRD, saya ada di dalamnya, peran kita lebih besar. Tenaga kita, power kita juga lebih besar. Bayangkan kalau seandainya dia berhenti kerja nih 10.000, Jakarta jadi apa sampah? Apa kabarnya? Semoga selalu sehat, berkah, rezekinya juga lancar. Kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia dengan tema sosok pejuang kesejahteraan masyarakat hanya di catatan Jamila. Oke, pemirsa, ini di samping saya sudah kedatangan bintang tamu. Bintang tamu ya Pak ya? Bintang tamu, oke. Beliau ini adalah Pak Ashraf Ali. Ya. Halo, apa kabar Pak? Beliau adalah Wakil Ketua DPD Keagamaan, Pendidikan dan juga Kebudayaan Partai Golkar. Dan sekaligus saat ini sedang menjadi caleg DPRD DKI Jakarta. Ya, wow, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Halo. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Pak, walaupun ini cuaca memang sedikit panas ya? Ya panas, hujan, batuk-batuk banyak. Oh biasa. Juga ya Pak ya, flu gitu. Saya ini baru sembuh nih. Pancaroba. Betul, suara saya udah lumayan pulih kemarin-kemarin, bindeng banget, bahkan sempet nggak ada suara. Nggak ada suara ya? Ya. Berarti ini, lagi off tuh suaranya. Ya betul. Ini caleg-caleg pasti sekarang harus jaga kesehatan dong. Oh iya, karena memang kerja keras ini. Apalagi udah mendekati pemilu ya. Ya. Ini udah masuk sebentar lagi, beberapa hari lagi tahun 2024 yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau udah masuk 2024 tinggal hitung hari. Oke. Ke-14. Sampai tanggal 14 Februari ya. nanti ya. Iya, soalnya kan caleg-caleg kan harus kampanye sana sini. Campaign, di tengah ya kan di tengah-tengah cuaca yang lagi seperti ini ya Pak ya. Betul. Ya harus jaga kesehatan Pak. Vitamin harus banyak ya Pak ya minumnya. Ya, vitamin, minum madu terutama. Oh, minum madu. Oke, ini Pak Ashraf ini adalah Wakil Ketua DPD Golkar DKI Jakarta bidang keagamaan, pendidikan dan juga kebudayaan. Mungkin beberapa masyarakat khususnya DKI Jakarta sudah mengenal Pak Ashraf nih ya. Karena dulu juga sempat menjadi anggota DPRD juga ya Pak ya, DKI Jakarta. Periode ya, dari pertama 97 zaman Orde Baru. Oke, nah berarti bisa ya. diceritakan Pak secara singkat nih, bagaimana sampai akhirnya sekarang ke DPD dan akhirnya nyalek lagi. Ya. Silahkan Pak Ashraf. Ya, jadi memang terima kasih kesempatannya diberikan diundang kemari, terhormat ya buat saya nih. Wah. Jadi Mbak, saya ini mulai meniti karir di organisasi itu dari organisasi sosial ya, Karang Taruna, organisasi keagamaan, remaja masjid dan sebagainya. Lalu sejak tahun 77 saya udah aktif di kegiatan-kegiatan politik. Tahun 77 Pak? Tahun 77 ya, kelas 1 SMA tuh saya udah ikut kegiatan-kegiatan di Eksponen 66. Dulu ada Bang Fahmi Idris, Bang Eki Sarudin, Bang Jenal Abidin. Saya ikut di Radio RH dulu. Nah itu mulai belajar. Nah terus saya juga mulai diperkenalkan dengan, karena Ketua Karang Taruna. Dulu kan zaman Orde Baru semuanya kalau perangkat pemerintahan itu dengan organisasi-organisasinya Golkar. Oh iya. Jadi Karang Taruna ikut Golkar gitu kan, harus Golkar. Nah, saya juga mulai belajar di situ, jadi pengantar surat lah, apa gitu. Nah, tahun 82 saya udah ikut karakter des, kader penggerak teritorial desa. Itu dilaksanakan oleh Golkar di semua desa seluruh Indonesia. Nah, saya sebagai peserta dan pertama kali punya kartu anggota, masih ada di masa ini kartu anggotanya tahun 82 itu. Oh, oke. Anggota Golkar? Anggota Golkar. Lalu tahun 82, 88 saya diangkat jadi ketua Golkar kelurahan. Dan Golkar nggak pernah menang di kelurahan saya akhirnya di tangan saya menang gitu. Karena apa? Ya karena saya aktif di masyarakat, berkomunikasi, saya riset juga kenapa nggak menang dan bagaimana menang gitu ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa
kekuatan apapun yang namanya politik adanya di silaturahmi. Oke. Gitu. Karena dengan silaturahmi itulah akan memecahkan semua persoalan dan pada akhirnya orang akan memahami, mengerti dan mengikuti. Ya kan, mendukung kita sepenuhnya. Samping itu juga kita ada implementasi dari silaturahmi itu adalah perhatian, sentuhan, bantuan. Perhatikan rakyat, masyarakat, sentuh dia, sapa dia dan bantu. Ya bantu kan bukan hanya materi aja, bantu tenaga, pikiran, koneksitas gitu. Kalau dia butuh apa dan sebagainya. Kira-kira begitu. Itu yang dipegang sama Bapak sampai sekarang? Iya, sampai hari ini tuh. Kuncinya silaturahmi, perhatian, sentuhan, bantuan. Nah, tahun 892 menang Golkar, terus saya diajak oleh Pak Tajus Sobirin ya. Dulu Bupati Tangerang jadi ketua Golkar di DKI Jakarta, dia jenderal. Diajak ke kantor Golkar DKI, samping juga saya memang aktif di remaja masjid Cut Mutia. Jadi karena saya aktif di remaja masjidnya itu diajak oleh Pak Tajus. Dulu sama-sama Idrus Marham, saya. Oh, oke. Pak Idrus tuh sama-sama saya masih ikut saya gitu ke remaja masjid, dia sama-sama saya nih. Dan sampai hari ini masih ada hubungan baik lah. Nah, sejak itu saya aktif di Golkar. Nah, sama tahun 97 Pak Tajus jadiin saya caleg dan masuk sebagai anggota DPRD. Dari unsur remaja masjid gitu loh. Anak muda masih saya masih 36 tahun ya waktu itu. Nah, tapi reformasi baru 97 98 reformasi 99 pemilu. Ya saya dicalonkan lagi tapi nggak terpilih dari nomor 15, Golkar dari 39 kursi turun jadi 8 kursi. Lewat saya nomor 15 waktu. Tapi it's okay, no problem ya buat saya. Bukan itu tujuannya, tapi saya aktif aja di berbagai organisasi masyarakat. Dan setelah itu ya saya usaha, karena saya juga pengusaha juga. Sekarang saya di komisaris perusahaan Sumber Mas namanya, bawah pimpinan Pak Hendra Chandra, pemiliknya. Oh, selain politik ada usaha juga ya? Memang saya usaha, ada dulu ya alat olahraga dan sebagainya, sport gitu ya. Nah sekarang saya di sana. Nah 2009 saya mencalonkan lagi, 2004 calon tapi nggak berhasil, tapi 2009 saya mencalonkan lagi berhasil. Dengan pola berbeda dengan Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru kan proporsional tertutup, kita nggak perlu campaign kayak sekarang sibuk datengin masyarakat, wah siang malam calegnya, kita diam aja. Yang kampanye itu, yang campaign itu partainya. Betul. Tinggal berapa kursi partai itu dapat, kita nomor berapa, sampai nggak nomornya. Ada istilah nomor sepatu waktu itu, ya kan. Jadi makin kecil nomornya, dia makin memungkinkan untuk bisa dapat peluangnya besar. Nah kalau sekarang tidak. Dengan profesional terbuka ini, seperti sekarang caleg nih, saya di Dapil 7, Jakarta Selatan, meliputi Kecamatan Setiabudi, Baran Baru, Baran Lama, Cilandak Pesanggerahan. Itu ada 10 caleg untuk DPRD. Ada 18 partai. Berarti ada 180 caleg di satu dapil. Ya luar biasa. Kursinya cuma 10. Yang memperebutkan 180. Nah, pemilihnya menurut DPT berkisar sekitar 800.000. Tapi biasanya yang akan mencoblos itu sekitar 500 ribuan. Jadi satu kursi itu nilainya antara 40 sampai 50.000 suara. Nah, siapapun, nomor berapapun, dia kalau suaranya dia banyak, dia berhak untuk bisa terpilih. Nah, ini yang jadi situasi sekarang ini. Partainya menetapkan kebijakan-kebijakan, mensupport, menyiapkan saksi dan sebagainya. Tetapi yang bergerak ke masyarakat, mendekati, mendatangi, memberikan penjelasan dan sebagainya kepada masyarakat dengan berbagai metode, dan itu adalah calegnya sendiri. Nah, untuk dari Golkar sendiri ada berapa Pak untuk DPRD khususnya Dapil 7 itu? Ada 10. Ada 10. Yang masuk dari Golkar. Iya. Bapak di nomor? Saya nomor 3. Waktu DCS saya nomor 1, tapi terus ada ya kebijakan politik ya dari pimpinan. Saya ditempatkan nomor 2 oleh ketua saya namanya Ahmad Jaki Iskandar. Pak Jaki. Pak Jaki. Nah, ini juga insya Allah ya beliau nyalon di Jakarta Utara ya. DPR ya Pak ya? Pak Jaki DPR RI, Dapil 3.
dan insya Allah dia berhasil. Kalau dia berhasil, insya Allah juga sudah ditetapkan sebagai calon gubernur oleh Golkar. Oke. Calon gubernur DKI Jakarta. Ya, mungkin. Pak Zaki ya salah satunya ya. Ya, ya. Oke, ya kemarin pun memang sempat ada gosip-gosip itu ya Pak ya. Dan ternyata memang betul. Ya, gitu. Saya pendukungnya. Oh, pendukungnya. Karena saya wakilnya, harus kerja keras. Oke, halo Pak Zaki. Ini salah satu pendukung Anda ya Pak. Ya. Oke, itu tadi memang dari DPRD dulu sempat DPRD, sekarang akhirnya nyalek lagi ya Pak ya. Kemarin berarti sempat istirahat ya Pak ya? Saya 2019 itu memang situasinya begitu lumayan seru ya. Karena 01, 02 waktu itu ya. Sama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, saya lebih waktu itu memilih karena situasi cukup memanas. Kebetulan saya aktif di Masjid Cutmutia sebagai sekretaris yayasan. Oke. Saya lihat di masjid itu perkembangannya ini kok antar sama umat Islam ini berhadapan-hadapan. Yes, ya betul, kan? betul. Akhirnya saya coba ambil jalan tengah. Saya nggak berpikir lagi tentang diri saya jadi caleg. Saya datang ke Pak Budi Karya Sumadi, saya bicara sama Pak Wiranto. Akhirnya kita mendirikan Masyarakat Cinta Masjid. Sehingga dari masjid itulah ditebarkan ya motonya tebarkan dakwah dengan cinta. Jadi boleh berpolitik tapi jangan berseteru, jangan berpecah belah gitu. Nah ini apalagi kita harus tetap jaga ukhuwah Islamiyah, persatuan kesatuan, NKRI dan sebagainya. Nah gerakan-gerakan itu ternyata direspon oleh Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi merestui, ya, kita bergerak ke seluruh Indonesia sama Pak Bobi yang sekarang wali kota ya, anak mantunya Pak. Kita ke Sumatera Utara, kita ke Sulawesi Selatan, kita ke Manado, kemana aja kita keliling. Nah waktunya habis, hingga akhirnya suara yang tadinya 2014 saya dapat 24.000 turun jadi 7.000, walaupun itu udah menang, udah paling tinggi di antara 10 itu, tapi Golkarnya nggak dapat kursi, akumulasinya kurang, karena akumulasi itu antara yang nyoblos partai dengan yang nyoblos caleg itu di total dapat nggak kursinya di perhitungan ke-1 atau pembagian 1 atau pembagian 3, ternyata kita nggak. Tapi nggak masalah ya. Artinya memang saya punya keyakinan bahwa sesuatu yang saya jabat, sesuatu yang saya urus, karena memang itu adalah titipan Tuhan, titipan Allah kepada saya. Hari itu saya saya merasa bahwa ini pasti ada hikmahnya. Saya selalu berhandar pada nilai-nilai agama, ayat-ayat Quran yang saya yakini. Ya salah satu misalnya fa'inamal usri yusran, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ya ternyata alhamdulillah. Ya saya urusan pekerjaan, saya sekolah lagi, saya sekolah lawyer, sekarang jadi pengacara, gitu loh. Baru juga lulus sebulan yang lalu saya di wisuda nih, S2. Congratulations kalau kata anak-anak ya Pak. Congratulations. Oke. Itu ya, saya tertarik dengan tadi jadi sekretaris, salah satu sekretaris atau pengurus Masjid Cutmutia ya Pak ya. Dan akhirnya menyebarkan kebaikan. Karena kemarin kita tahu bahwa 2019 itu bisa dibilang sangat berkubu, berasa banget kubunya ya Pak ya. Luar biasa panas. Entah itu dari etnis ataupun dari agama sendiri. Panas suasananya, makanya saya bilang sama Pak Budi Karya, saya datangi ke kantornya, dia tanya ada Pak Asraf, ini situasi Republik panas, saya bilang. Kalau Jakarta ini pecah, maka dia akan pecahannya itu ke daerah-daerah dan Republik terancam. Jadi sebelum ada orang yang melempar bensin, sebaiknya kita dulu yang melempar air. Saya bilang begitu bahasa saya ke Pak Budi Karya, dan akhirnya kita diskusi. Pak Budi Karya lapor ke Pak Jokowi, Pak Jokowi setuju, dapat sinyal dari Pak Jokowi, diberi nama lah gerakan kita ini oleh namanya Indra Harsono, ketua masjid waktu itu. Masyarakat Cinta Masjid. Jadi namanya ringan, tapi gerakannya masuk ke sendi-sendi masyarakat, ke pemikiran, ke hati gitu. Makanya motonya juga kita bilang tebarkan dakwah dengan cinta. Nah ini diadopsi oleh aparat kepolisian, terutama waktu itu datang ke kita, intelijen segala macam. Saya bilang ini memang harus begini, karena ketika Bismillahirrahmanirrahim itu kan kasih dan sayang, bahasanya bahasa Tuhan.
cinta itu adalah sesuatu energi yang besar. Kalau kita kembangkan, maka dia akan memberikan satu kontribusi terhadap apa yang kita inginkan. Kedamaian, ketenangan, kesejukan, persatuan, itu bahasa cinta. Ya, apa namanya, dan itu berhasil oleh pihak, lalu waktu itu ada juga dari pihak kepolisian mengadopsi itu sehingga disebarkanlah panduk-panduk kita, dibantu untuk dipasang ke seluruh Jawa dan Sumatera. Dan alhamdulillah situasinya meredam. Ada impact-nya ya, karena Pak, ya? kita bawa juga pejabat, khususnya Pak Budi Karya, saya ajak keliling masjid-masjid yang buat tanda petik ya, masjid-masjid yang keras atau ekstrim gitu, bahasa-bahasa itu. Artinya ketika dia ceramah dan sebagainya, waktu itu kan masih ada organisasi-organisasi yang kita anggap arahnya lebih agak keras gitu ya. Kita datengin Pak Budi Karya sholat Jumat di sana, kita silaturahmi di sana, dikasih pemahaman, pengertian dan sebagainya. Ayolah, masjid ini rumah Tuhan, masjid ini rumah tempat kita beribadah, tempat kita bersilaturahmi. Dari masjidlah kita tebarkan cinta untuk persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah dan sebagainya. Dan alhamdulillah ya, masjid-masjid yang kita datangi, kita ketemu Al-Azhar, ketemu dengan Jimli Asidiki, kita ketemu di Masjid Al-Akbar, Kemayoran, ketemu di mana-mana lagi. Ada 125 masjid yang kita kunjungi, ya kan? Dan kita juga ikut berpartisipasi terhadap apa yang menjadi hal-hal yang dibutuhkan dan sebagainya, kita datang. Dan itu berhasil meredam suasana dan tidak terjadi apa-apa. Ya, efeknya memang sayanya ketinggalan, ya, tapi nggak apa-apa untuk kepentingan negara, kepentingan bangsa, ya kan. Toh saya udah juga 2 periode di sana, ya mungkin ini ada jalan Tuhan, ya jalan Allah. Saya ditugaskan ke tempat yang lain, dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih beraktivitas di masyarakat. Karena selama jadi anggota DPRD juga saya tinggal di daerah yang ya cukup padat, saya nggak pindah-pindah dari sana karena memang itu bagian daripada pekerjaan saya. Jadi anggota DPRD itu saya nggak merasa jadi pejabat, tapi saya merasa dan saya tempatkan diri saya sebagai karyawannya rakyat. Dan teman masyarakat juga ya? Dan teman. Ya, setiap saat yang ya kalau mereka ribut, tawuran apa di pasar rumput apa banyak tuh ya, saya suka ikut, pasti ikut saya menyelesaikan masalah. Dan selama juga anggota DPRD 10 tahun itu saya datengin, kalau malam saya keliling, ada nggak yang susah, ada nggak yang sakit, ada aja yang kita temuin, ada yang rumahnya roboh, ya kan, kehujan dan sebagainya. Ya dihitung-hitung tanpa APBD ini ya, selama 10 tahun saya jadi anggota DPRD itu, saya berhasil membedah rumah itu 43 rumah. 43 ya kan? Rumah, dari, tanpa APBD? Tanpa APBD, dari honor, dari gaji saya. Ya kan? Kalau kurang-kurang kita ambil di perusahaan, membantu masyarakat. Kenapa? Saya merasa bahwa saya pulang tidur nyaman, enak gitu ya. Walaupun rumah saya sederhana, ya, Pak Sarif ini teman saya tahu ya, sederhana. Tapi bagaimana dengan mereka yang hidupnya, nah, saya merasa itu. Dan akhirnya ya saya coba ambil jalan pintas tanpa melalui proses APBD yang pastinya panjang. Ya, saya segera bangun, segera bantu. Ya alhamdulillah banyak masyarakat merasakan manfaatnya dari itu. Intinya adalah yang saya simpulkan untuk membantu masyarakat atau untuk kita cinta sama negeri ini nggak harus berpolitik ya Pak ya. Tadi salah satunya adalah sebagai sekretaris masjid. Oh iya, kalau berpolitik itu kan gini, kalau berpartisipasi untuk membangun negeri bisa dengan apa saja. Di lingkungan kita jaga kebersihan, jaga keamanan, misalnya membangun persatuan, ngurusin anak muda, ngurusin perekonomian, ngurusin penghijauan, itu bagian daripada partisipasi peran kita untuk membantu negeri, gitu kan? Jangan kita pasif, gitu kan? Tapi satu hal yang lebih baik sebenarnya, kalau seperti saya ini merasa bahwa dengan DPRD saya ada di dalamnya, peran kita lebih besar. Akan lebih besar dan lebih mempermudah juga ya Pak. Tenaga kita, power kita juga lebih besar, lebih kuat. Kenapa?
Kita ada di sana. Ketika ada satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, kita bisa langsung intervensi dan kita bisa komunikasikan dengan dinas atau pejabat atau instansi terkait yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Yang kedua, bahwa DPRD dia sebagai institusi negara, dia bertugas ada beberapa tugas pokoknya kan, membuat regulasi, ya peraturan daerah ya, perda gitu, dan juga anggaran, menetapkan anggaran. Di DKI Jakarta ini anggarannya besar ya, 80 triliun kalau sekarang. Dan itu melalui pembahasan-pembahasan dari mulai musrenbang dan sebagainya, tingkat RW, kelurahan, kecamatan dan seterusnya, dan juga daripada pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang diambil dari hasil reses. Nah itu kan diakumulasi, dianalisa berapa kebutuhannya, berapa analisa pemasukan, estimasi pendapatan, maka disesuaikan, maka jadilah APBD dengan prosesnya panjang. Ada e-planning, e-budgeting, KUA PPAS, ya kan, APBD setelah melalui sidang-sidang. Nah kita bisa intervensi di situ dalam arti yang positif gitu. Kebutuhan masyarakat kita apa dan sebagainya, dan kita bisa arahkan. Contoh misalnya Karang Taruna, itu kan organisasi yang ada di sampai level ujung, ya sampai RW ada, ya RT ada. Tapi selama berpuluh tahun dia nggak diberikan kontribusi anggaran, gitu loh, nggak difasilitasi dengan anggaran yang cukup. 2 juta 1 tahun per kelurahan. Bagaimana ini bisa anak muda bisa hidup organisasinya? Bisa menjalankan organisasi dengan 2 juta per tahun, kurang lebih 200.000, nggak sampai ya, 200.000 bulan. Dan itu juga akhirnya nggak terurus, hilang begitu saja. Karena nggak tahu salurannya kemana. Ketika saya jadi pimpinan, saya ketua fraksi, saya wakil ketua komisi E, saya persoalkan di situ. Artinya saya angkat permasalahan anak muda ini, Karang Taruna khususnya. Saya katakan bagaimana ini anggaran kita bicara soal triliunan rupiah, tetapi anak muda di daerah, di kampung-kampung, di belahan Jakarta, ada yang terkapar karena narkoba. Banyak yang meninggal, yang tewas karena narkoba, yang terluka karena tawuran, yang tidak bisa menikmati pendidikan yang layak. Dan bagaimana tidak sampai hari ini anak muda masih banyak yang belum mendapatkan yang baik, pekerjaan yang layak. Dan ya kan, dia juga mau usaha apa. Tidak ada, kalau ada Karang Taruna dengan anggaran yang cukup, dia akan bergerak, dia akan dinamis. Maka akhirnya kesimpulannya saya usulkan anggaran itu dari 2 juta, saya usulkan memang besar 40, tapi akhirnya kita putuskan 20 juta. 20 juta per tahun. Walaupun habis COVID saya dengar katanya jadi per triwulan 3 juta per kelurahan. RW pun dapat 500.000 di Karang Taruna ini, seluruh Jakarta. Dengan adanya anggaran ini, sekarang Karang Taruna tumbuh dan berkembang. Ya artinya apa? Dia hidup di tengah masyarakat, dia beraktivitas, berkreativitas, walaupun itu sebenarnya kurang, tetapi dia ada kreasi yang dibangun. Kreasi itu dalam seni, budaya, olahraga, ya UMKM dan sebagainya, luar biasa. Nah, ini salah satu fungsi kenapa kita ada di DPRD sebagai anggota dewan. Walaupun ada sih anggota dewan yang juga duduk aja. Itu juga ada ya Pak ya, berarti ya. Tapi semoga Bapak tidak yang amanah ya Pak ya, amanah dan juga bertanggung jawab seperti itu. Ini jadi sekaligus menjawab pertanyaan saya juga. Pertanyaan saya dan mungkin Anda semua juga pemirsa bertanya, ketika sudah menduduki jabatan, kenapa sih mungkin beberapa orang masih ingin juga terus menduduki jabatan, kayak misalnya sudah menjadi misal anggota DPR atau DPRD, akhirnya sekarang nyalek lagi. Itu jadi salah satu jawabannya ya pemirsa ya, bahwa mempunyai power di kursi jabatan untuk membantu masyarakat itu lebih mudah ya Pak ya. Ya, intinya itu sebenarnya. Saya ingin kasih pemahaman kepada masyarakat kenapa saya juga sekarang ini sebenarnya kan udah 5 tahun nih. Yang dorong saya justru masyarakat diundang. Pokoknya Pak Asraf nyalon lagi, kita kehilangan nih, nggak ada tempat pengaduan, nggak ada apa. Kalau dulu kan rumah saya 24 jam itu, Mbak. Ya, kadang-kadang jam 2 kita tidur juga diteriak-teriakin. Kenapa? Saya bilang ada apa? Saya keluar. Ada ini
Pak ini meninggal tapi jenazahnya nggak bisa keluar karena nggak ada BPJS-nya segala macam. Akhirnya saya harus bangun, cuci muka, saya bawa mobil sendiri ke rumah sakit, lupa ngalamin saya. Dan saya bilang, keluarin jenazahnya. Kenapa kamu nggak keluarin? Ini Pak BPJS-nya. Saya ini anggota DPRD. Waktu saya unjuk begitu, dia langsung. Kalau masyarakat agak susah. Yeah. Ini yang terjadi ya, Yes, karena case yes. nih ya. Atau ada terjadi sesuatu dan sebagainya. Mereka suka datang. Dan Mbak, kalau masuk ke daerah saya agak prihatin ya. Kadang-kadang saya pulang tuh. Daerah mana itu Pak? Ini daerah Pasar Rumput ya. Pasar Rumput. Oke. Minangkabau. Ya. Kalau saya pulang. Itu lumayan padat ya Pak ya? Padat. Kalau saya pulang Mbak, satu hal yang prihatin yang perlu diketahui oleh masyarakat Jakarta dan para pemimpin pemerintahan di DKI Jakarta nih. Kalau saya pulang jam 12, saya rata-rata pulang ke rumah tuh jam 12. Berangkat pagi, subuh udah harus bangun lagi, terus persiapan dan sebagainya. Jam 12 malam saya baru sampai rumah tuh jam 1. Itu ada 10, 20, 15 orang tuh anak-anak teriak-teriak. Anak-anak umur 10 tahun, 12 tahun gitu ya. Terus saya bilang, kenapa kamu? Pak Haji, saya mau makan Pak Haji. Lalu minta makan, mau makan lagi atau belum makan Pak Haji dari satu malam ini? Bayangin Mbak, masih ada masyarakat di Jakarta ya dengan kondisi ekonomi seperti itu, anak-anaknya belum makan. Kebetulan di daerah saya banyak jajanan. Kamu mau makan apa? Ada ketoprak, ada nasi goreng, masih buka. Jadi sampai jam 2 umumnya di sana. Akhirnya udah, kamu makan. Dan mereka tidurnya pun gantian. Gitu loh. Tidurnya gantian. Malam tuh orang tuanya, adik-adiknya. Ntar kalau udah subuh baru dia masuk. Ya, karena nggak ada space itu ya Pak. Karena nggak ada space. Nah itulah makanya banyak hal yang sebenarnya harus dilakukan pembenahan di Jakarta nih. Soal ya lingkungan, perumahan, ya bagaimana pertumbuhan anak-anak. Ya kita nggak bisa pungkiri ya yang namanya stunting yang sekarang sedang lagi isunya hangat-hangatnya. Karena kan diawali dari satu proses di mana seorang ibu hamil itu nggak ada masukan gizi yang cukup sehingga pada dia melahirkan mengakibatkan bayinya itu lemah. Nah ini yang menjadi juga sorotan. Harapan saya pemerintah DKI Jakarta ini harus menjadi perhatian dengan anggaran yang cukup kepada ibu-ibu hamil, kepada anak-anak balita, gitu. Dan juga satu hal yang saya perjuangkan, apa Mbak? Anak yatim. Terlalu banyak di Jakarta ini anak yatim. Anggarannya nggak ada dari Pemda DKI Jakarta. Pemda DKI Jakarta tidak menganggarkan untuk bagaimana bisa anak yatim piatu itu dia bersekolah, makan yang cukup dan sebagainya. Sehingga anak yatim piatu itu lebih banyak jadi kegiatan-kegiatan, mengikuti kegiatan di majelis taklim, di masjid dan sebagainya, diundang, santunan yatim. Sebenarnya pemerintah cukup menganggarkan itu. Itu kan kasihan. Tapi sampai sekarang belum ada, Sampai sekarang belum. Itu dalam 10 tahun yang lalu saya selalu sampaikan itu. Bagaimana supaya kondisi anak-anak yatim kita yang pasti secara psikologis terpukul dan sebagainya karena ekonomi juga banyak yang lemah, itu disupport oleh pemerintah. Paling nggak sekolahnya dijamin, dibebaskan dari segala pembiayaan, lalu asupan gizinya juga dicukupkan gitu. Kalau sekarang kan praktis ya terabaikan. Walaupun kita bicara anggaran 80 triliun. Ya, jadi anggaran 80 triliun kan begini Mbak ya. Terbagi dua itu, ada belanja langsung, belanja tidak langsung. Nah, belanja tidak langsung itu dalam kapasitas untuk kepentingan-kepentingan internal pemerintahan, roda pemerintahan di Jakarta. Ada 100.000 pegawai Pemda dengan perangkatnya dan segalanya, itu dibiayai kurang lebih 40 triliun. Ya kan, untuk mereka, untuk organisasi pemerintah daerah ini berjalan. Sisanya baru untuk pembangunan. Pembangunan itu 20% aja dari 80 triliun itu untuk pendidikan. Terus untuk kesehatan, untuk sarana jalan, dan yang lain-lain. Nah itu sisa dari 40 triliun itu. Tercukupi Pak? Sebenarnya bisa tercukupi. Juga asalkan tersalurkan dengan baik. Kayak misalnya Karang Taruna ya. Kan waktu itu 2 juta, saya usulkan 40 juta. Dia tanya anggarannya dari mana Pak? Soal anggaran itu kan Bapak yang ngurus, saya bilang, dinas. Kenapa anggaran ini dimunculkan terus, apa manfaatnya?
ada anggaran-anggaran yang dirasakan kurang manfaatnya, ya dia dialihkan. Alokasikan ke Ya yang lain. dialokasikan kepada anggaran yang memang dibutuhkan. Salah satunya itu. Dan yang kedua juga soal kebersihan. Ya memang di Jakarta ini ada PPSU ya, Ya. yang seragam oranye itu. Tetapi pekerjaannya itu pada tataran yang tertentu gitu, artinya dia bukan. Ada satu hal lagi terkait dengan kebersihan ini, penarik gerobak sampah yang dikelola oleh RW. Di Jakarta ada 10.000. Dia narik gerobak dengan gerobak sendiri, dengan honor dari RW, tanpa dijamin kesehatannya oleh BPJS gitu, tanpa juga diberikan asupan yang cukup, tanpa diberikan honor dan sebagainya. Berkali-kali saya rapat di Pemda. Dari 10 tahun yang lalu, Pak? Dari 10 tahun yang pada saat saya anggota DPRD. Karena saya sampai hari ini masih ngebina 50 orang penarik gerobak sampah di kelurahan saya. Kenapa saya bina? Saya berpikir, orang baru bangun subuh saja udah ketemu dia. Ya. Dia jam 5, jam 6 udah datengin rumah-rumah, kalau daerah padat ya. Penarik gerobak sampah itu di Jakarta ada 10.000 kurang lebih ya, ada 10.000 personal gitu. Dia udah datengin. Penghasilannya berapa satu bulan kalau ditanya? Dari RW ada yang 300.000, ada yang 500.000, paling besar 500.000. Sisanya dari mana? Dia ngumpulin plastik bekas, Iya, yang kardus, di dan kilo-kiloin sebagainya, itu ya. Penambahan itu ada 250-300.000 satu bulan. Jadi dengan 750 atau sampai 800.000 dia hidup. Bayangkan kalau seandainya dia berhenti kerja nih 10.000, Jakarta jadi apa sampahnya?